Bagian yang paling penting adalah sebuah poster yang baru saja dirilis untuk season ketiga. Jujur saat pertama kali gue melihat poster ini, pikiran gue langsung tertuju pada lukisan Starry Night karya Van Gogh. Tapi gue rasa pelukisnya tidak ada hubungannya dengan game baru ini. Selain poster baru ini, Hwang Do-hyuk juga memberikan wawancara baru di mana dia membocorkan beberapa informasi kunci tentang episode final pada season ini. Dan percayalah, kalian pasti ingin mendengar apa yang dia katakan. Karena judul wawancaranya sendiri adalah Squid Game akan mengeluarkan sisi terdalam dari sifat manusia. Ya, kalian harus menonton video ini sampai akhir untuk mengetahui apa isi wawancaranya. Mari kita mulai dengan poster dan melihat apa saja petunjuk tersembunyi yang mungkin ada di dalamnya. Pertama-tama, ini adalah game keempat dan petunjuk di dalamnya adalah dinding berbatu ini. Dan terlihat ini adalah sebuah labirin tembok batu yang sama seperti yang kita lihat di teaser kemarin. Dengan sebuah timer yang menunjukkan 4 menit 56 detik. Tapi bagian menariknya adalah labirin ini ternyata bertingkat. Dan hal ini membuka banyak kemungkinan baru. Ini menarik banget sampai gue bingung harus mulai dari mana. Jadi mari kita mulai dari para pemain yang ditampilkan di poster terbaru. Kita mendapat 2 gambar baru dari Netflix, yang keduanya menampilkan pemain yang sama. Gue rasa hal pertama yang akan kalian perhatikan adalah pemain dengan nomor 120, 333, dan 388 yang memiliki lencana biru atau tanda O di dada mereka. Tapi di akhir season 2, mereka semua memilih untuk keluar dari permainan melalui voting. Alasan mereka memakai lencana biru bukan karena mereka mengubah suara atau keputusan mereka, tapi karena voting pemain pada foto ini adalah versi sebelum putaran voting pertama, tepat setelah permainan Red Light dan Green Light. Ini adalah foto dari teaser sebelum permainan kejar-kejaran, di mana kita jelas bisa melihat pemain 120 dan 333 memakai lencana merah. Selanjutnya kita perhatikan ada 2 side karakter penting yang hilang dari foto ini. Dan dia adalah Minsu dan juga Namgyu. Gue tidak percaya ini berarti mereka tidak akan bertahan di permainan. Karena kalau kalian lihat video gue yang bedah teaser terakhir, gue berspekulasi bahwa foto dengan Minsu itu diambil tepat sebelum game kelima. Sangat menarik bahwa Netflix memutuskan untuk memasukkan sosok Bah Dukun dalam teaser ini. Dan gue percaya dia akan memainkan peran signifikan pada episode final season ini. Gue udah buat video tentang Bah Dukun, tentang kematian para pemain yang telah dia prediksi. Jadi kalau kalian belum nonton, gue sangat merekomendasikan video ini. Sikat atuh sok. Gue juga pikir ini mengonfirmasi bahwa mata yang mengintip melalui lubang kunci adalah miliknya. Berdasarkan wawancara baru dengan Hwang Do-hyuk, sang kreator mengatakan bahwa di season 3, dia ingin memperkenalkan game yang akan menimbulkan trauma nyata melalui ketinggian yang ekstrim. Itulah mengapa labirin ini sepertinya mempunyai lantai atas. Tapi gue rasa, Hwang Do-hyuk bukan sedang berbicara tentang permainan ini ketika dia menyebut hal itu. Gue yakin dia sedang membicarakan game kelima. Dan gue pikir mungkin itu mirip Monkey Bar seperti yang telah diprediksi oleh para penggemar. Kembali ke dalam foto. Kenapa gue bilang labirin ini tidak akan terlalu menakutkan untuk orang yang takut ketinggian? Karena, ya ini cuma 1 lantai. Kalaupun mereka jatuh, mereka tidak akan mati. Jarak lantai atas ke tanah juga terlihat cukup rendah. Kemudian momen saat Bah Dukun mengintip lewat lubang kunci. Sekarang kita punya konteks lebih banyak. Mungkin dia sedang mengecek apakah ruangan itu aman, atau membuka pintu itu malah akan membawa kembali ke dalam labirin. Detail penting lainnya adalah semua pintu berwarna biru. Gue percaya ini ada hubungannya dengan tim sebelum permainan dimulai. Seperti yang kalian tahu, para pemain biru menerima sebuah kunci, dan mereka butuh kunci itu untuk membuka salah satu pintu ini. Tapi yang menarik adalah kalau kalian zoom ke salah satu pintu, kalian tidak akan melihat lubang kunci dari luar. Ini menunjukkan bahwa pintu cuma bisa dibuka dari dalam. Gue tidak percaya elemen bulat yang kita lihat ini adalah sebuah lubang kunci. Itu tampak seperti sebuah seal atau segel. Dan sepertinya pintu ini tidak bisa terbuka dari luar. Jika kita zoom ke pintu yang terbuka, segelnya sudah hilang. Artinya, lubang kuncinya jadi bisa diakses dari dalam. Gue percaya labirin ini akan penuh dengan pintu jebakan seperti ini, yang hanya membawa para pemain kembali ke dalam labirin. Untuk bertahan hidup, para pemain harus menemukan pintu yang tidak membawa mereka kembali ke dalam labirin, melainkan membuka ke ruangan dengan jenis yang berbeda. Kita lihat pemain merah berjalan di atas lantai labirin. Bagaimana jika tim biru memulai permainan dari lantai atas, sementara tim merah memulainya dari lantai dasar? Pemain biru mungkin akan membuka pintu yang menjatuhkan mereka dalam labirin di bawah. Dan satu-satunya cara kembali ke atas mungkin melalui pintu tertentu yang ada di lantai dasar. Mereka harus berjalan di labirin dan kembali ke atas untuk menuju pintu yang mengarah agar mereka selamat. Mungkin pemain merah menunggu pemain biru jatuh dan tujuan mereka adalah merebut kunci yang pemain biru bawa. Dengan begitu, mereka bisa pakai kunci itu untuk mengakses pintu yang menuju lantai atas. Kita juga lihat bahwa lantai pertama punya banyak pintu yang posisinya
memungkinkan melompat dari satu platform ke platform yang lain. Mungkin para pemain akan membuka pintu-pintu itu untuk membantu teman setia mereka bergerak di lantai atas tanpa harus turun ke lantai dasar, di mana mereka bisa ketemu pemain merah di bawah. Detail menarik lain soal ruangan adalah tiap-tiap ruangan mempunyai gaya seni yang berbeda. Kalau kita zoom ke ruangan di belakang Hyungju, kita dapat melihat tema seni seperti rumput laut. Gue percaya ini ruangan yang sama dengan ruangan di mana Minsu terlihat marah di teaser Squid Game baru-baru ini. Dan ini kemungkinan teori yang lain. Game ini mungkin mirip permainan Mingle. Saat waktu habis, satu pemain harus menemukan ruangan untuk bersembunyi dan harus sendirian. Jika terdapat 2 atau lebih pemain yang ada di ruangan yang sama, semuanya akan dieliminasi. Itu mungkin menjelaskan ekspresi Minsu yang sepertinya dia sedang mempersiapkan diri untuk bertarung di ruangan itu, supaya bisa mengusir pemain lain dan bertahan. Satu hal terakhir yang ingin gue bahas di foto ini adalah terlihat sebuah garis setengah lingkaran di mana Gi-hun berdiri. Beberapa fans berpendapat ini adalah sebuah simbolik bahwa Gi-hun akan dijadikan korban pengorbanan di season final ini. Dan gue pikir itu kemungkinan yang valid. Namun, gue juga rasa Netflix mungkin menambahkan visual ini hanya untuk efek dramatis. Kasih tau gue pendapat kalian di komentar ya. Sekarang lihat foto poster lainnya, di mana kita bisa melihat ruangan di sebuah basement. Dan dari foto ini, mengkonfirmasi bahwa labirin ini memiliki lantai atas. Terlihat dari sebuah tangga yang ada di latar belakang. Kita juga lihat 2 ruangan lagi yang masing-masing mempunyai tema yang berbeda. Dan ini teori terakhir gue tentang bagaimana game ini akan mungkin berjalan. Bagaimana jika sebelum game dimulai, setiap pemain menerima sebuah foto ruangan spesifik dengan background yang unik. Tujuan mereka adalah menemukan ruangan yang sama persis untuk menyelesaikan permainan. Kalian tahu kan permainan memori yang harus mencocokkan 2 kartu yang sama? Gua rasa permainan ini juga mirip. Setiap pemain punya target visual dan harus menemukan ruangan yang cocok. Nah, ini dia plot twistnya. Pemain bisa membunuh dan mencuri foto latar belakang pemain yang lain. Syarat untuk menang dalam permainan ini, pemain harus ada di ruangan yang sesuai dengan foto yang mereka miliki. Namun, tidak berdasarkan foto asli yang mereka terima. Mereka bisa mengeliminasi pemain lain, mengambil fotonya dan mengklaim ruangan itu sebagai miliknya. Sekarang kita beralih ke wawancara dengan sutradara. Hwang Dong-hyuk berkata di Entertainment Weekly, untuk season ketiga, dia ingin memperkenalkan sebuah permainan yang benar-benar bisa menunjukkan sisi terendah manusia karena seri ini sudah mencapai klimaksnya di season ini. Kemudian dia melanjutkan untuk season pertama, dia berfokus pada persaingan ketat di dalam masyarakat yang kapitalis. Kemudian di season kedua, dia ingin menunjukkan bagaimana Gi-hun melanggar aturan permainan dengan mencoba memicu revolusi atau pemberontakan dengan upaya menggulingkan sistem, tapi itu berakhir dengan kegagalan. Kemudian season ketiga, dia ingin mengambil pendekatan yang berbeda. Dia ingin fokus bagaimana orang harus mempertahankan kemanusiaan di tengah persaingan yang intens. Dan dia menyiratkan sebuah pertanyaan kepada para penonton. Bagaimana kita bisa tetap manusiawi dalam kondisi seperti ini? Bagaimana kita harus memegang kemanusiaan kita walaupun hidup di dunia seperti ini? Itu pertanyaan terakhir yang dia ingin ajukan. Dia juga membocorkan bahwa Gi-hun mengalami perubahan karakter paling dramatis. Tapi yang mengejutkan, dia juga menyoroti karakter lain yang akan berperan sangat penting pada final ini, yaitu Myung-gi atau pemain 333, ayah dari bayi itu. Hwang berkata, dia ingin menunjukkan bahwa Myung-gi di season 3, ayah bayi itu, dia juga mengalami perkembangan karakter yang sangat dramatis. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan aktor yang memerankan Myung-gi pada wawancara lain, di mana dia menggambarkan karakternya sebagai seorang yang membuat keputusan sangat bodoh. Ini menimbulkan pertanyaan besar, menurut kalian apakah arc Myung-gi akan berkembang ke arah baik atau malah ke jalan yang lebih gelap? Beritahu gue pendapat kalian di kolom komentar. Gue ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Dan sekarang, saat yang kalian tunggu-tunggu, bayi dalam kandungan Junhee. Hwang Dong-hyuk secara resmi mengonfirmasi bahwa bayi Junhee akan lahir. Namun dia tidak mengungkapkan apakah kelahirannya terjadi saat permainan atau di luar permainan. Yang dia janjikan adalah bayi itu akan jadi bagian besar dari cerita season final ini. Dan berikut kata Hwang Dong-hyuk, kalian sudah dengar tangisan bayi di trailer, jadi bisa dipastikan akan ada bayi. Bayi ini memainkan peran sangat penting di season ketiga. Bukan cuma untuk Junhee, tapi juga untuk nasib semua orang yang ada di dalam sana. Ya, mungkin kurang lebih kayak gitu ya dia ngomong ya. Oke, lanjut. Kita sudah tahu bayi itu akan berperan besar di season ketiga. Tapi, mendengar Hwang Dong-hyuk mengatakan bayi ini bisa menentukan nasib semua orang di dalam, membuat gue langsung terpikir tentang frontman. Dan gue jadi bertanya-tanya, mungkinkah dia berubah pikiran? Mungkinkah dia benar-benar berpihak pada Gi-hun untuk menghentikan permainan dan melindungi Junhee? Dan jujur gue masih ada keraguan. Pendapat gue soal Junhee melahirkan dan sikap Hwang Dong-hyuk ini justru memberi gue sebuah ide.
Atau mungkin ya cuma harapan bahwa teori gue bisa jadi benar. Bagaimana kalau Junhee tidak melahirkan? Bagaimana kalau dia mengalami keguguran secara tragis? Mungkin itu yang akhirnya menentukan nasib semua orang di dalam permainan. Dan hal ini akan menjadi twist yang sangat menyakitkan. Tapi hal itu sesuai dengan tema gelap acara ini. Dan bisa menjelaskan mengapa bayi itu dianggap sangat penting di dalam cerita. Sang kreator berhati-hati agar tidak membocorkan bagaimana akhir cerita untuk Gi-Hu dan para pemain lainnya. Tapi dia berjanji, Squid Game season ketiga benar-benar menjadi final yang berusaha menyampaikan pesan yang menginspirasi. Gue sangat bersemangat mengetahui semua informasi baru ini dan membagikannya ke kalian. Bagaimana menurut kalian tentang poster baru dan detail dari wawancara terbaru ini? Jangan lupa berkomentar dan kalian benar-benar membantu gue dengan like dan subscribe. Itu adalah Absolute Cinema yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa makan teman-teman.